Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kita akan memberikan tutorialnya ya untuk bagaimana kita mengedit website teman-teman ya. Nah di sini websitenya ini menggunakan CMS-nya menggunakan WordPress teman-teman ya. Nanti kita akan sedikit memberikan cara ya bagaimana cara mengedit menu ya. Terus nanti kita akan mencoba ini ya, memberikan tulisan. Kita akan mengganti tulisan ya. Terus nanti tentang ini, terus nanti kita akan mencoba memberikan galeri, terus mengisi ini ya, sampai nanti bagaimana kita membuat post ya atau postingan. Nanti mungkin teman-teman ketika klik seperti ini ya, ini ada postingan-postingan, nanti bagaimana cara membuatnya. Oke ya. Terus yang pertama yang harus kalian lakukan teman-teman itu adalah login dulu ya. Silahkan teman-teman login dulu. Nah, nanti setelah login teman-teman, nanti teman-teman silahkan dimasukkan ya username sama passwordnya. Nah setelah itu di sini nanti akan tampil ya berandanya. Nah ini adalah untuk tampilan untuk mengedit. Nah nanti teman-teman bisa cek dulu ya. Jadi tampilannya seperti apa ya, seperti ini ya. Nanti kita akan mengedit menu-menunya dan juga kita akan membuat postingan ya. Oke. Yang pertama ya, kita mulai dulu untuk membuat. Di sini ada post sama laman ya. Nanti kita di sini juga ada media, ini untuk misalkan gambar, video dan juga sebagainya. Nah, di sini nanti kalau untuk membuat post ya atau berita yang di sini teman-teman ya, di informasi ini ya. Nah, di sini. Nah, nanti caranya itu masuknya di menu post. Ini ya, jadi di semua post. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau membuat seperti ini teman-teman, ya misalkan visi dan misi. Nah, ini visi dan misi. Terus misalkan nanti sejarah ya, atau mungkin struktur organisasi, itu nanti teman-teman bisa menggunakan laman. Ya. Nah, laman atau halaman lah, sebenarnya apa sih bedanya post dengan laman ya? Sedikit saja, kalau post itu nanti dia sifatnya dinamis ya, artinya teman-teman post ini bisa berubah-ubah. Tapi kalau laman ya atau halaman ini untuk halaman-halaman yang statik ya, artinya tidak berubah ya, misalkan visi dan misi. Jadi visi misi dan misi kan tidak terus berubah. Oke ya, tapi kalau post bisa saja nanti informasi ini kan terus bertambah dan juga berubah-ubah. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, nanti setelah post dan laman nanti kita akan masuk di menu ya. Nah, ini menu. Menu home, menu profile, data ya, akademik, terus informasi, kontak, purpose dan juga sebagainya ya. Nanti kita akan berubah-ubah untuk menu-menunya. Oke ya. Oke, yang pertama kita akan membuat post dulu ya. Kita membuat post atau kita membuat sebuah berita atau postingan ya. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah beritanya ya, apa yang ingin kalian tuliskan. Ya. Kita klik tambah post baru. Nah, di sini misalkan ya kita cari aja misalkan sebuah post pengertian dari NPWP misalkan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita contek saja isinya ya. Nah, seperti ini bisa di copy apa enggak ya? Coba kita lihat ini bisa di copy apa enggak. Oke, bisa di copy ya. Nah, yang pertama kita sudah tambah post ya. Di sini misalkan judulnya ya. Nah, misalkan kita buat di sini judulnya adalah fungsi NPWP. Ini fungsi NPWP. Nah, terus isinya apa ya? Isinya ya nih. Kita coba ya, kita copy saja teman-teman. Kita copy saja untuk isinya ya, kita paste di sini. Nah, ya. Terus misalkan ini ya, kita copy sampai terakhir di sini. Kita masukkan di sini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa diatur teman-teman ya, sama seperti di Word ya, misalkan di Ctrl A, misalkan di rata kanan dan kiri ya, nanti biar bagus. Oke ya. Kalau isinya sudah, ya isinya sudah. Nanti kalau misalkan mau berikan link ya, misalkan link ya, misalkan di sini ya. Nah, misalkan dikasih sumbernya. Ya, sumber dari sini nanti bisa diambilkan dari sini, ini bisa di copy, dimasukkan di sini ya. Nah, ini sumbernya. Nah, supaya sumbernya ini nanti aktif ya, ketika diklik bisa lari ke link ini ya, bisa dipakai hyperlink ini ya.
Masukkan di sini. Nah, ini sudah ada linknya ya, tinggal dimasukkan di sini, sudah ada linknya ya. Nah, terus kalau sudah seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah di sebelah sini teman-teman ya. Itu di sini ada status yang masih draft ya, artinya belum dipublikasikan, sehingga nanti ketika teman-teman cek di informasi di sini dia belum ada ya, karena masih sifatnya draft, visibilitasnya publik, terbitkan. Nah, di sini masih belum diterbitkan. Nanti kalau teman-teman klik terbitkan, maka otomatis di sini sudah akan masuk ya di postnya. Oke. Nah, di sini yang kedua adalah kategori teman-teman ya, kategori atau pengelompokan. Ya, misalkan informasi NPWP ini masuk informasi kemana? Masuk kategori apa? Ya, misalkan di sini tidak ada ya, teman-teman bisa membuat tambah kategori baru misalkan. Ya, misalkan informasi umum misalkan ya, tambah kategori baru. Nah, di sini nanti ada ini ya, umum ya, kita klik tambahkan. Nah, di sini nanti ada tambah satu kategori ya, kategorinya umum. Ini untuk pengelompokan berita itu masuk di kategori apa. Misalkan tag ya, di sini juga boleh ya, tagnya, tag itu banyak ya. Jadi tag itu apa ya? Dia apa ya? Kalau sering-sering main Instagram atau mungkin Twitter itu paham ya tag itu apa. Nanti bisa ya, misalkan tagnya NPWP misalkan. Ya. Atau mungkin tagnya adalah pengertian NPWP misalkan. Nanti kita lihat hasilnya ya, nanti kita jelaskan tagnya itu di mana letaknya. Seperti ini ya. Terus yang terakhir adalah gambar andalan ya. Ini gambar andalan. Ini gambar itu untuk menampilkan ini ya. Nah, ini. Nanti kalau tidak ada gambarnya, kita defaultkan seperti ini ya. Jadi dia ada gambarnya. Ini defaultnya. Ya, kalau misalkan kita ambil gambarnya ya, kita kasih misalkan NPWP ya, kita cari gambarnya. Nah, seperti ini ya, misalkan ini ya, kita simpan dulu teman-teman gambarnya ya, kita taruh di picture aja. Nah, setelah itu kita kasih gambar. Oke, kita lihat dulu ya, yang nggak kita kasih gambar dulu ya. Jadi kita nggak kita kasih gambar dulu ya di sini, nanti biar tahu perbedaannya. Kita terbitkan. Nah, kita terbitkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah terbit. Ya. Kalau sudah ada seperti ini ya, perubahan ini ya, telah terbit ya ini. Nanti di sini tinggal di refresh. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini nggak ada gambarnya. Ya, di sampingnya nggak ada gambarnya. Ya, nggak ada gambarnya. Karena apa? Karena nggak ada gambarnya. Nah, supaya ada, teman-teman, nah ini ya. Nah, ini tinggal kasih di sini, tetapkan gambar unggulan. Nah, di sini diunggah gambarnya, teman-teman. Tadi yang sudah kita download ya. Misalkan di mana tadi, di picture ini ya, NPWP ya. Nah, seperti ini tinggal kita tetapkan gambar unggulan. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita perbarui lagi. Nah, kita perbarui, saya ya, post telah diperbarui ya, bisa klik lihat artikel. Nah, seperti ini, atau kita kembali langsung kita lihat dari sini ya, kita tinggal reload aja. Nah, seperti ini ya. Jadi ada gambarnya. Dia akan lebih menarik ya daripada tadi yang di sini tidak ada gambarnya. Jadi seperti itu untuk memberikan ini kalau kita sebut thumbnail, teman-teman ya. Ini thumbnailnya. Ya, kalau kita klik, nah seperti ini. Nah, terus yang kedua adalah di sini kita jelaskan tadi ya, di situ ada kategori, kategorinya umum. Jadi kalau nanti diklik ya, semua yang ada kategori umum maka akan muncul di pos-posnya itu. Ya, misalkan di sini ada kategori NISN misalkan ya. Kita diklik, di sini semuanya nanti yang masuk dalam kelompok kategori NISN, maka di sini nanti posnya akan muncul. Jadi untuk memudahkan teman-teman yang mencari pos ya, kita buat kategori. Nah, yang berikutnya di sini yang tadi kita buat tag ya. Jadi ada kategori, ada tag. Nah, di sini ada tagnya ya. Tagnya itu apa? Tagnya itu kalimat yang lebih kecil ya, kalau kita mudahkan seperti itu ya. Jadi kalau dicari, klik NPWP. Jadi nanti semua yang berkaitan atau ada kata NPWP maka dia akan muncul ya, seperti itu ya. Jadi dia pencarian yang lebih kecil, jadi di tag, atau biasanya teman-teman paham ya kalau yang sering memain media sosial. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita bisa kembali ke post. Nah, ini sudah ada ya fungsi dari NPWP. Itu kalau kita membuat postingan ya, postingan atau berita.
Ini seperti ini. Jadi nanti ketika masuk di informasi, sini sudah ada satu berita yang baru kita buat hari ini. Oke ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Terus di sini ada pos-pos terbaru. Nah, di sini ya, fungsi NPWP pengertian ini pos-pos terbaru. Oke ya. Terus kalau membuat laman ya. Ini membuat laman atau halaman ya, seperti data yang tidak bergerak ya. Jadi misalkan di sini ada sejarah ya. Nah, sejarah ini sebenarnya tinggal ditambah saja ya. Kalau laman sama, tinggal klik aja tambah baru. Ya, di sini tinggal sama ya, sama seperti dengan post tadi. Ini tinggal dikasih judul, dikasih isi. Ya, di sini sama. Cuma di sini nggak ada kategorinya ya. Kalau laman itu nggak ada. Jadi dia cuma ada induknya, itu dia berada di mana. Nah, misalkan kita sudah membuat ya, misalkan kita sunting aja ya, yang misalkan sejarah misalkan ini ya. Kita edit. Di sini sejarahnya kan masih kosong ya, bisa dituliskan di sini. Nah, sama ya. Jadi judulnya adalah sejarah. Ya, di sini misalkan sejarah SMP 1 Grogol, SMPN 1 Papar Kediri ya. Misalkan berdiri ya, misalkan tahun 2001, misalkan yang di bawah dengan kepala sekolah misalkan. Dengan kepala sekolah titik-titik. Nah, misalkan SMPN 1 Papar ya berada di lokasi titik-titik seperti itu, nanti bisa dilanjutkan. Bisa klik perbarui ya. Ini untuk laman. Jadi artinya sejarah kan tidak terus berubah ya. Jadi statik. Ini ya tinggal di reload, maka di sini dia sudah muncul informasi tambahannya. Atau mungkin berada di ini ya, menu profil ada di sejarah. Sama dengan visi misi ya. Jadi visi misi ini halaman ya. Nah, kita cari di laman atau halaman. Karena visi misi kan tentunya tidak berubah ya. Dicari di sini. Nah, ini ada visi dan misi. Kalau mau cepat misalkan di searching juga bisa ya, pakai pencarian visi dan misi. Nah, ini misalkan kita edit yang ini. Nah, misalkan ini ya, visi dan misi ya, misalkan di sini visi SMPN 1 Papar, SMPN 1 Papar. Misalkan apa ya, visinya apa ya, misalkan apa bisa diketikkan di sini. Misalkan membuat siswa berprestasi ya, misalkan nanti tambah lagi B ya, C dan seterusnya ya. Terus nanti misalkan ditambah 2, misalkan misi SMPN 1 Papar. Lah ini apa ya, misalkan A ya, misalkan berbudi luhur ya. Terus misalkan B nya adalah berkarakter. Seperti itu ya, ini untuk halaman. Kita perbarui. Nah, ya di sini tinggal di reload saja, maka di sini visi misi sudah muncul. Atau nanti ada di menu mana profil, visi dan misi. Nah, bagaimana untuk struktur organisasi, lokasi dan sekolah, caranya sama. Ya, seperti itu. Tinggal nanti diedit di halaman sini. Tinggal dicari saja. Atau mungkin data guru nanti ya. Nah, oke ya, untuk pos dan laman sudah bisa dipahami ya. Nah, berikutnya ini yang sering-sering diedit aja. Yang berikutnya adalah tabel press. Nih, ini juga penting. Nah, tabel press ini dibuat untuk apa? Ya, tabel press ini untuk data guru atau mungkin data siswa ya, misalkan data guru. Nah, seperti ini. Nah, ya, misalkan data siswa. Nah, seperti ini. Nah, cara membuatnya bagaimana? Ini cara membuatnya kalau seperti ini bebas ya. Ini karena ini Excel biasa. Jadi nanti Excelnya tinggal di-upload saja, diimpor di sini. Jadi yang pertama buat tabel dulu ya. Misalkan kita buat di sini ya, alumni misalkan. Alumni udah ada belum ini? Tak cek dulu misalkan. Nah, ini sudah ada ya. Ini misalkan alumni. Misalkan kita buat data pegawai, misalkan data karyawan ya. Misalkan kita buat di Excel dulu ya. Nah, misalkan data karyawan misalkan ya. Di sini ada nomor ya, 1, misalkan 23 misalkan. Misalkan nama karyawan ya. Terus misalkan di sini misalkan status
ya status ya, misalkan namanya misalkan webmaker.id, misalkan Mas Tio KDR ya, misalkan SMPN 1 Papar, seperti ini ya. Statusnya misalkan PTT ya, pegawai tidak tetap. Nah, seperti ini. Misalkan di sini kasih keterangan apa ya, di sini nanti semuanya akan ditampilkan ya. Misalkan sekolah induk, misalkan ini kita copy seperti ini ya. Kita simpan dulu teman-teman, kita simpan datanya dulu di dokumen ya, kita simpan aja di dokumen, kita simpan di dokumen. Mana dokumennya ini ya, kita taruh di dokumen saja ya, misalkan data karyawan. Nah, kalau ini nanti ya tergantung, ini semuanya dibuang ya, semua dibuang. Jadi langsung mulai baris pertama. Jadi nanti semuanya tiganya ini akan ditampilkan ya, 1, 2, 3, 4 nih. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita sudah membuat tabelnya ya, kita simpan dulu. Kita buat tadi di dokumen ya, kita lihat di dokumen. Nah, ini ya data karyawan ya. Nah, ini kalau sudah, kita tabel press-nya ya, tinggal kita masukkan di sini, masuk ke tabel press. Nah, jadi kita membuat data karyawan ini ya, kita impor ya, diimpor, setelah itu di choose file ini ya, langsung kita masuk di bagian dokumen. Nah, kita masukkan ya data karyawan, kita impor. Nah, sudah ya, ini sudah oke ya, sudah ya. Nah, ini tinggal disimpan aja. Nah, ya, penyimpanan sudah berhasil. Nah, kalau penyimpanan sudah berhasil, sekarang ini yang dijadikan kode ya. Ya, yang dijadikan kode adalah ini teman-teman. Ya, shortcode ini yang paling penting. Shortcode ini ya, tabel ID 3. Ini di copy aja. Nah, ini di copy. Nah, ya. Ini kalau sudah di copy, nah, kita mau membuat tabel karyawan ya, kita masukkan ke data sini ya. Nanti kita tambah data karyawan. Oke ya. Berarti untuk menampilkan data tabelnya, kita bisa ditaruh, misalkan ditaruh pos ya. Nah, misalkan kita taruh pos bisa. Ingat ya, tadi sudah kita copy ya, misalkan kita taruh pos di sini, misalkan data karyawan. Kalau misalkan kita taruh di posting ya, ini tinggal dipaste aja. Ini tadi ya, tabel ID ya. Jadi tabel ID-nya berapa, silahkan dicek karena setiap datanya ID-nya berbeda. Kita tinggal terbitkan saja ya, otomatis nanti di post datanya sudah muncul ya. Kita masuk di informasi. Nah, ini ya data karyawan, tinggal diklik. Nah, ini sudah muncul kan, nah, data karyawannya. Ini kalau kita buat di post ya, sama kan, nama karyawan, status sama keterangannya. Nah, seperti ini dia sudah. Dan nanti kalau datanya banyak, dia akan banyak ya. Nah, seperti itu untuk membuat data tabelnya ya, misalkan data guru ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang pertama ini sudah ya, tadi post sudah, halaman sudah, sekarang tabel press ini sudah ya. Nanti teman-teman tinggal lihat ID-nya berapa. Ya. Cara melihat ID-nya berapa bagaimana? Nah, ini tinggal dilihatkan aja ya, perlihatkan shortcode. Nah, di sini. Oh, tabel ID 1 tinggal di-copy aja. Nanti tinggal dimasukkan di post atau misalkan di laman juga bisa. Nah, seperti ini ya, misalkan kalau di laman berarti nanti dia bisa ditaruh di sini. Nanti kalau misalkan seperti ini data guru, ini ya, berarti kita taruh di laman ya. Di sini ada laman data guru. Nah, ini ya, data guru ini kan tabel ID 1 ya. Ini bisa diganti. Kalau misalkan data gurunya kan banyak. Kalau misalkan ini kita kasih ID 3 ya, kita perbarui. Nah, berhasil diperbarui ya. Ini tinggal kita reload. Ini kan data guru ya, kita reload. Nah, maka yang muncul itu adalah data karyawan tadi, hanya 3. Karena tabel ID-nya berubah menjadi 3. Kalau kita ganti menjadi 1 lagi, maka dia akan berubah lagi ya, sesuai dengan data tabel yang ada tadi. Ini tinggal di reload. Nah, ini sudah kembali lagi seperti ini ya. Ini untuk membuat data tabel atau membuat misalkan data siswa ya, atau misalkan data guru dan seterusnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini untuk tabel press. Jadi untuk membuat data yang dalam berbentuk tabel ya, nanti tinggal di
kopikan ID-nya. Oke. Sekarang kita akan membuat menu ya. Nah, ini kita akan membuat menu lah. Menu ini nanti ada menu utama, ada sub menu ya. Kalau misalkan seperti ini adalah sub menu. Sambutan kepala sekolah, sejarah, visi misi, struktur organisasi, lokasi sekolah, galeri. Ini adalah sub menunya. Kalau menu utamanya itu adalah profile. Misalkan data. Di sini nanti ada data guru, data siswa aktif, alumni. Nah, ini adalah namanya sub menu. Nah, ini ada menu utamanya adalah data. Oke, menunya di mana? Nah, menunya di sini. Masuk ke tampilan, silahkan pilih menu. Ya, klik menu. Nah, kita klik menu lah. Misalkan kita mau tambah satu lagi ya, satu menu misalkan di sini kita tambah misalkan ekstra ya. Misalkan ada ekstrakurikuler ya, di sini belum ada ya. Berarti kita harus membuat menu utama dulu. Ekstrakurikuler nanti di bawahnya misalkan olahraga ya, futsal, bulu tangkis dan seterusnya. Kita buat dulu menu utamanya. Nah, kalau kita membuat menu utama ya, di sini berarti kita buat tautan tersesuai ini. Kalau pos ini berarti tinggal diambil dari pos-pos yang sudah ada. Landing page ini enggak atau laman berarti laman. Jadi laman tadi ya, laman atau page atau ya, ini yang sudah ada di laman sini. Kalau pos ya berarti yang ada pos yang sudah teman-teman buat di pos. Kalau tautan tersesuai berarti ini nanti bisa dikasih link ya. Atau kategori ya, kategori yang seperti ini sudah kita bahas, misalkan dapodik ya umum, berarti nanti yang muncul adalah ketika diklik adalah kategori ini ya. Oke ya, karena ini masih kita membuat yang pokok utama ya, kita pakai tautan tersesuai. Ini kita kasih tanda pagar. Yang di sini ya kita kasih misalkan ekstra kurikuler seperti ini. Kita klik tambahkan ke menu. Nah, di sini nanti otomatis dia akan muncul di paling bawah. Nah, kita simpan menu dulu. Nah, otomatis nanti di sini ya, di sini kan belum ada menunya ya, tinggal kita reload. Nah, otomatis ekstrakurikuler di sini sudah muncul. Ya. Nah, di sini kan dia berada di paling pinggir ya. Artinya dia berada di paling sebelah kanan. Kalau misalkan mau dipindah, misalkan di sebelum e-perpus ya, ini bisa. Nah, ini tinggal digeser aja. Di sini ada e-perpus ya, ini tinggal digeser aja. Nah, dinaikkan ke atas. Seperti ini, tinggal disimpan menu. Simpan menu ya. Nah, di sini tinggal di reload saja. Nah, otomatis tempatnya sudah berpindah. Ini kalau misalkan kepanjangan ya, misalkan kita tinggal ganti aja. Misalkan ekstra gitu aja ya. Nah, ini kita ganti ekstra. Nah, kita simpan menu ya, biar menunya nggak terlalu panjang ya. Ini ya, kita reload. Nah, ekstra. Nah, sekarang kita akan menambahkan yang namanya five icon ya, atau di sini kan di sebelah menu. Di sini kan ada gambar ya, kotak. Di sini ada gambar informasi seperti apa ini ya? Kapal terbang ya. Di sini misalkan akademik dan seperti ini. Ya. Nah, biar di sini ada ikonnya ya. Yang pertama teman-teman bisa buka di sini font Awesom ya. Ketik aja font Awesom seperti ini. Ya, di sini kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa cari yang namanya icon. Ya, lah di sini nanti klik icon, lah di sini akan muncul ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman misalkan cari, kalau misalkan ekstra ya, misalkan kita cari ya, kita ketik aja di sini misalkan student misalkan ya. Nah, misalkan study. Nah, misalkan ekstra ini ya. Nah, misalkan user graduate. Biar nanti di sini ada ikonnya ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini ya data ada ikonnya. Misalkan pakai yang ini yang belum ada ini, ini ya, ini belum ada ini ya, kita klik ya, di sini masih berputar. Nah, di sini teman-teman ya, fast ini di copy, ini diklik aja copy, sudah ya. Kalau sudah kita masuk ke menu, nah ini ya, kita masuk ke menu. Nah, di sini ada menu ekstra ya, jadi istilahnya kalau belum ada, kalau ada ikonnya ada ini ya, ikhlas seperti ini. Ini tinggal kita ubah. Di sini ya. Jadi sebelumnya ini kita hapus dulu ya, tidak dihapus juga boleh. Ini kita taruh di paling depan, kita paste. Seperti ini ya, kita spasi.
Nah, seperti ini ya. Jadi dikasih kopian dari ini. Dari sini tadi dimasukkan ke menu ini. Ya. Terus di sini ekstra ya. Nah, misalkan ekstra. Nah, di sini kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Nah, nanti akan ada perubahan. Nah, di sini malah berubah ya. Di sini kita lihat ya malah ikhlas. Ya ini adalah ikonnya. Nah, kita coba di sini kita reload. Apakah sudah mau berganti apa belum ikonnya? Nah, di sini kan dia tidak mau ya, tidak mau berubah. Kalau dia tidak mau berubah, caranya ini kembali lagi ke sini ya. Ini ke menu tadi. Ini di copy ya. Sorry, diedit. Nah, ini yang fa-nya ini ya. Ini S-nya ini dibuang. Nah, jadi menjadi fa ya, semuanya menjadi fa ya. Nah, ini kita simpan menu. Nah, kita simpan menu ya, kan tadi ada fast-nya ini ya, karena ini versinya ya, biasanya versinya yang sudah baru itu menggunakan S. Tapi kalau versinya masih lama itu tanpa S. Fa-nya ini ya, atau fast. Nah, di sini kita lihat ya, di ekstra ini belum ada ikonnya atau simbolnya. Sekarang kita reload. Oh, belum muncul ini. Oh, belum muncul ya. Kalau belum muncul, kita cek sekali lagi. Kita simpan dulu ya. Kita cek apa yang salah. Fafa user. Oh, ini. Kita cek dulu ya, teman-teman. Ini mana yang salah. Nah, ini kita cek. Kita simpan. Nah, coba kita reload lagi. Oh, belum muncul ya. Ini coba kita kontrol F5 ya teman-teman ya. Di kontrol F5. Nah, kalau dia tetap nggak muncul berarti ada sesuatu yang salah ya. Kita bisa coba kopikan dari yang sudah ada ya. Misalkan kita kopikan dari yang sudah ada ya. Nah, kita taruh di sini. Nah, ya, dari sini kita kasih apa tadi? Ekstra ya. Kita simpan dulu. Ya, coba kita reload. Nah, ini sudah muncul. Tetapi gambarnya adalah book ya. Gambarnya book karena kita melihatnya dari sini ya, dari kontak. Nah, kita lihat kenapa dia nggak mau teman-teman ya. Nah, kalau dia nggak mau ya, kita coba cek versinya. Oh, ini versi 6 beta teman-teman ya. Kita coba yang versi 4 aja teman-teman ya. Kita coba yang versi 4.7. Ya, jadi nanti dicari versinya. Ini versinya ini ya. Jadi font Awesome versi 5 ya. Kita pakai yang font Awesome ini ya, versi 4.7. Nah, kita cari di sini misalkan apa tadi? Graduate. Nah, ini ya. Bener ini ya. Oh, sorry, salah. Kita cari yang student aja ya. Student. Oh, salah, ini enggak ada ini. Atau kita cari apa ini ya? Coba kita cari dulu apa ini ikonnya ya? Ikonnya ekstra itu apa? Kita bisa cari di sini teman-teman ya. Jadi nanti seperti ini ya, bisa diketikkan seperti ini cara mudahnya ya. fontawesome.com versi 4.7 icon ya. Kita coba misalkan yang belum ada, kita coba apa ini ya? Misalkan sekolah aja ya, ekstra berarti building misalkan pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Misalkan apa ya, school. Nah, school ya ini ya, coba kita cari ini graduate siswa apa ya, student cuma satu ya. Oke lah, kita coba yang school aja teman-teman ya. Oh, ada ya, ini yang masih lama ini ya. Atau kita coba biar nggak sama teman-teman ya, kita coba taruh yang di sini. Ini aja ya. Ini yang kontak ini sudah ada ekstra. Oh, ini juga belum ada teman-teman ya. Oh, ini sudah ada di e-purpose ya. Kita cari yang biar nggak sama. Misalkan apa ini? Ini aja. Mana ya? Saya coba dulu. Oh, ini kita coba ini ya, user cycle ini ya. Ya, ada belum? Oh, sudah ada. Jangan yang sudah ada ya, biar nanti beda ya, teman-teman, nanti biar beda. Misalkan Windows Restore ini aja, misalkan ya, kita buat seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini berarti nanti yang di copy adalah yang mana? Nah, yang di copy adalah yang ini
Yang di copy adalah yang ini tinggal di copy aja. Ya, ini tinggal di copy sama seperti tadi sebenarnya ya. Nah, ini tinggal di copy di bagian ekstra. Ya, ini tinggal di copy. Nah, paste ya. Terus yang ini dibuang aja ini ya. Area ini dibuang aja, nggak perlu ini. Nah, sampai sini. Oke, seperti ini ya. Kita simpan. Harusnya ikonnya nanti munculnya adalah seperti ini ya, Windows seperti ini. Kita reload. Nah ya, sudah ganti kan. Nah, jadi dia harusnya ikonnya munculnya seperti ini. Ini kalau misalkan ekstra. Nah, seperti ini ya, ini untuk membuat ikonnya. Oke ya. Nah, ekstra ini tidak bisa diklik ya, karena apa? Karena dia tidak ada linknya ya, berbeda dengan yang lain ya. Karena kita ini belum ada linknya. Karena nanti ekstranya apa? Ekstranya teman-teman, ini nanti ekstranya kita buat misalkan volley ya, atau misalkan futsal. Nah, nanti isinya apa? Berarti isinya nanti sama ya, hampir sama seperti dengan POS. Teman-teman nanti bisa membuat POS di sini ya. Misalkan ekstrakurikuler ya, atau mungkin teman-teman membuat laman. Kalau laman berarti nanti informasi itu tidak berubah-ubah ya, artinya seperti itu. Misalkan kita buat POS saja. Ya, kita buat POS saja, misalkan kita tambah baru ya, boleh nggak apa-apa buat POS. Nah, ya, kita buat kategorinya ya, misalkan futsal. Nah, misalkan kita buat futsal gitu ya. Nah, misalkan latihan futsal dilakukan pada hari ya, dengan pembina. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu ditambah adalah kategorinya ya. Kita tambah kategorinya futsal. Sehingga nanti yang kita masukkan ke dalam sub menunya futsal itu adalah ini. Kita tambah dulu ya, tambah kategori. Nah, ini kategorinya dicentang ya, berarti yang dicentang ini yang dipakai. Kalau sudah, kita terbitkan. Karena teman-teman ini bentuknya adalah POS, maka nanti di sini akan muncul ya, di informasi dia akan muncul karena bentuknya adalah POS. Ya, tapi kalau bentuknya laman itu berarti nanti dia tidak muncul. Itu tidak masalah ya, tergantung teman-teman mau pakai laman atau POS. Nah, berikutnya bagaimana cara menambah menu di bawahnya sini. Ya, kita ambil misalkan dari POS-nya ini, sehingga nanti ketika diklik yang muncul adalah informasi terkait dengan futsal. Ya. Yang pertama kita kembali lagi ke sini ya, ke menu. Nah, kita kembali lagi ke menu ya, terus di sini ya. Karena di sini tadi sudah ada ya. Kita cek di POS. Nah, di sini sudah ada ya futsal ya. Atau kalau teman-teman nanti mau dari kategori juga bisa. Ya, kategori adalah futsal, sehingga nanti informasi semua yang mengenai futsal di pos yang mengenai futsal nanti akan ditampilkan. Ya, kalau kita menunya ya, kita berikan di futsal saja, di kategori ya, kita pakai yang kategori, sehingga nanti semua yang berkaitan dengan futsal ya, misalkan nanti teman-teman ngepost futsal ya, nanti di sini akan muncul semua informasinya. Oke ya, kita tambah ke menu, otomatis futsal akan berada di bawah sini ya kan. Kalau kita simpan ya, lupa kita simpan, maka dia akan menambah satu menu di paling kanan. Nah, ini ya, ada satu menu futsal. Nah, padahal futsal ini mau kita masukkan ke bawahnya sini, ekstra ya. Ya, ini tinggal kita geser saja, teman-teman. Ini tinggal kita geser saja. Kita naikkan ya, mau taruh di mana? Ya, misalkan mana tadi ya? Oh, sorry, ini di ekstra sini ya. Mana tadi ya? Ekstra. Ini ya. Nah, bedanya apa teman-teman? Kalau yang utama itu dia paling kiri sini ya, dia pojok kiri. Tapi kalau ini ya, kalau sub menu ya, berarti sub menu ini agak maju. Ini taruh agak maju. Nah, seperti ini. Ini ada bedanya ya. Ini adalah sub menu, ini adalah yang menu utamanya. Kita tinggal simpan saja. Ya. Kalau sudah disimpan, nah, sudah selesai ya. Ini tinggal di reload. Nah, nanti ketika diklik di sini ya, nah, ekstra sudah muncul kan. Nah, Pak, bagaimana cara menampilkan ikonnya? Sama seperti ini, sama. Nanti tinggal sama seperti tadi ya, dikasih ikon yang sudah kita bahas tadi. Ya, tinggal ketika diklik, maka ada yang muncul adalah kategorinya. Ya, kategori yang membahas terkait dengan futsal.
Ya, ini futsal ya. Atau nanti ada kategori lain ya. Ya, kategori lain misalkan teman-teman membuat kategori dulu. Misalkan kita buat pos lagi ya. Misalkan sepak bola misalkan. Kita buat pos lagi misalkan sepak bola. Nah, seperti ini. Ya, terus misalkan sepak bola dibina oleh titik-titik misalkan. Ya, terus di sini teman-teman boleh ya. Ini teman-teman boleh buat kategori baru ya, misalkan ekstrakurikuler. Jadi semua yang terkait dengan ekstra nanti ditaruh misalkan ekstrakurikuler juga boleh. Misalkan seperti ini ya. Ekstrakurikuler seperti ini. Ya, tambah kategori baru. Tambah satu lagi ya, misalkan kita tambah satu kategori lagi misalkan sepak bola. Ini juga boleh, enggak apa-apa. Kita tambah kategori lagi. Nah, berarti nanti ada dua kategori ya. Nah, di sini ada sepak bola, ada ekstrakurikuler. Enggak apa-apa, boleh. Terus tadi yang misalkan futsal ini kan kategorinya adalah futsal ya. Ini kategorinya futsal ya, misalkan nanti dimasukkan ke dalam kategori ekstrakurikuler juga boleh, enggak apa-apa. Tinggal diterbitkan. Ya, nah nanti kita akan membuat di bawahnya ekstranya ada dua ya, misalkan sepak bola, ya. Nah, ini tinggal kita kembali lagi ke sini ke menu. Nah tadi kan kita sudah membuat kategori ya, jadi tinggal diambil dari kategori ini. Kategorinya apa? Karena sepak bola ya, spesifik kita taruh sepak bola. Kita tambahkan ke menu. Nah, otomatis di sini sudah ada ya sepak bola, tinggal digeret saja di bawahnya futsal. Nah, ini. Kita simpan. Nah, kita simpan ya. Nanti otomatis di bawahnya futsal ada kategorinya. Ada menu 1 sepak bola. Kalau misalkan mau di bawahnya ya, misalkan ini ya, mau ini kan di bawahnya ya. Kalau misalkan futsal ada lagi cabangnya. Kalau misalkan siswa ya, misalkan siswa tahun 2000 tahun berapa gitu ya. Misalkan di sini ada data siswa ya, misalkan tahun alumni ya, misalkan alumni ada 2020, 2019 dan seterusnya. Ini tinggal digeret maju aja seperti ini ya. Ini taruh di sini. Berarti ini nanti sepak bola ini kalau seperti ini ya, ini berarti sepak bola itu ada di bawahnya futsal ya. Atau subnya dari futsal. Kita reload. Nah, seperti ini ya. Nah, futsal, setelah futsal di sini ada sepak bola. Itu sama misalkan siswa ya. Siswa, misalkan alumni ya, misalkan alumni 2020, misalkan ada alumni 2019, itu cara membuatnya sama. Tinggal menunya ini ditaruh di bawahnya. Jadi di bawahnya sub menunya. Ya, kalau mau sejajar dengan sub menu kedua ya seperti ini, tinggal disimpan. Sehingga nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini tinggal di reload, maka hasilnya seperti ini. Ya, ada menunya. Oke ya. Nah, terus bagaimana Pak untuk membuat ini yang ikonnya? Ya, ikonnya sama. Teman-teman bisa cari tadi ya di font Awesom. Cari yang versi 4.7 saja. Ya, ini bisa misalkan mau ini aja lah. Font Awesomnya ya, ini dicari. Ini tinggal di copy aja wes, copy aja semuanya ya. Copy aja, kita taruh di mana tadi? Misalkan futsal ya, ini tinggal diedit ya. Nah, taruh paling depan, paste, gini aja ya. Ini tinggal seperti ini disimpan. Maka nanti di sini ya, ini sudah ada ikonnya, ya. Nah, sudah ada ikonnya futsal. Sepak bola gimana Pak? Sama. Sepak bola misalkan mau kasih ikon apa? Misalkan ikonnya adalah ini ya, ini graph misalkan. Tinggal di copy aja ini. Nah, ya, di copy aja. Taruh mana? Sepak bola. Ini mana tadi sepak bola? Ini ya, kita taruh sepak bola, taruh depan ya. Nah, tinggal dipaste, simpan. Sudah ya, di sini kita lihat sepak bola belum ada ikonnya ya, tinggal di reload aja. Maka sudah ada ikonnya. Ini enggak ada spasinya, ini ada spasinya ya, tinggal dikasih spasi aja. Sepak bola ini ya, ini tinggal spasi ya. Spasi seperti ini, simpan. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal di reload. Maka ini sudah bisa. Ya, ini sudah ada. Kalau diklik, maka semua kategori semua kategori sepak bola dia akan muncul pos-posnya. Nah, sama seperti tadi ya, teman-teman, seperti informasi ini ya. Nah, ini tidak ada gambarnya ya, karena tadi tidak dikasih gambar. Tapi kalau mau dikasih gambar ya berarti dikasih gambar utama biar nanti ada Nah, ini biar ada gambarnya.
misalkan gambar siswanya ya atau apanya, terserah. Ini kalau post. Itu teman-teman ya. Jadi cara membuat post sudah ya. Cara membuat laman ini ya. Terus tadi membuat tabel press atau tabel data. Untuk tabel ini seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya, untuk membuat data siswa, data guru ya, misalkan nanti jadwal dan juga seterusnya. Terus yang berikutnya adalah membuat menu ya, membuat menu ini. Oke ya, sudah bisa dipahami ya sampai sini. Oke, yang terakhir adalah kita mengedit terkait dengan ini ya. Selamat datangnya ini di mana? Ini agak panjang teman-teman ya, tentang kami ini ya. Terus nanti keunggulan, galeri ini ya, statistik sekolah, jangan ketinggalan informasi terbaru ini ya. Terus nanti yang lain-lainnya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Yang penting teman-teman sudah bisa bagaimana cara membuat post, bagaimana cara membuat menu, dan juga nanti bagaimana cara membuat tabel datanya. Oke teman-teman ya, seperti itu dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait bagaimana cara membuat ini sidebar ya, dan lain-lainnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan aja di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.